Jika Anda menyimak tutorial ini dari awal sampai selesai, maka Anda akan bisa servis printer sendiri, bahkan melakukan perawatan secara berkala. Aplikasi tutorial berisi tutorial mengenai otomotif, elektronik, komputer, dan berbagai jenis aplikasi lainnya. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya. Simak dan tonton sampai habis. Selamat menyaksikan. Nah, menu yang akan saya jelaskan di sini adalah menu yang biasa dipakai untuk perawatan dan untuk servis printer, baik untuk pengguna maupun tukang servis printer. Dan ini wajib sekali diketahui agar kita punya referensi yang pasti dalam melakukan perawatan printer inkjet, terutama yang kadang-kadang punya problematika aneh seperti ngebling, hasil print putus-putus, bergaris, dan lain sebagainya. Anda buka menu pada device and printer di laptop atau komputer Anda, klik kanan pada printer preference. Ini jika drivernya sudah diinstal ya. Kemudian masuk ke menu maintenance. Nah, ini di sini saya akan menjelaskan menu-menu penting yang biasa dipakai untuk mengatasi printer yang putus-putus, hasil ngeprintnya bergaris, dan lain sebagainya. Dan sekaligus ngecek ciri khas cartridge rusak itu seperti apa, kapan waktunya ganti, dan kapan indikasi bahwa cartridge masih bisa dipakai. Rutinitas para pemakai printer, semua pengguna printer yang paling rutin adalah mengisi ulang tinta tanpa mencopot cartridge. Ada yang mengisi ulang tinta dengan mencopot cartridge. Cartridge yang dicopot pada saat diisi ulang kemudian dipasang kembali, lah ini yang riskan, yang sering terjadi nanti kedetek, kadang nggak kedetek, kadang blinking, kadang putus-putus, kadang jadi bergaris meskipun cartridge-nya tadinya normal. Tapi kalau ngisi tinta yang tintanya infus tanpa copot cartridge, hanya ngisi tinta aja, itu resikonya minim. Tapi kalau pasang copot cartridge ini yang biasanya bikin umurnya jadi pendek kalau nggak dirawat betul cartridge-nya. Yang pertama yang saya akan beritahu adalah proses cleaning. Cleaning ini digunakan untuk apa? Cleaning artinya untuk melakukan validasi terhadap cartridge agar benar-benar bersih pada saat dipakai, sehingga nggak ada pentul, nggak ada garis. Kalau deep cleaning artinya sama dengan cleaning, cuman dia lebih lama pada saat pembersihan cartridge nozzle-nya supaya nggak bintil. Kemudian di sini ada printhead alignment. Printhead alignment ini digunakan untuk kalibrasi fokus cartridge pada saat dipakai untuk ngeprint agar hasil printernya tidak goyang. Kemudian di sini ada nozzle checks, digunakan untuk kalibrasi nozzle untuk memastikan hasil printernya bagus, fokus, benar-benar pekat sesuai warna. Nah, di sini ada ink cartridge setting. Ink cartridge setting itu fungsinya untuk apa? Ink cartridge setting artinya dipakai jika Anda bisa memastikan printer berwarna itu cartridge-nya ada dua ya. Cartridge yang black dan cartridge color, cartridge hitam, cartridge warna. Kadang printer itu bermasalah di cartridge hitamnya, yang ngeprint bergaris, yang ngeprint bintil, sudah direndam air panas, sudah disedot, sudah divakum, hasilnya sama. Cartridge-nya yang hitam rusak, tapi masih kedetek, artinya bisa dipakai. Hanya kedetek saja, nggak bisa buat ngeprint. Nah, fungsi ink cartridge setting ini dipakai untuk memilih cartridge yang masih benar di printer Anda, supaya cartridge yang lain tidak disertakan. Misalkan tadi yang paling benar cartridge colornya, ya Anda pilih yang cartridge color only, supaya nanti cartridge yang black itu tetap dipakai sebagai syarat printer color ini nyala, tapi nanti buat ngeprint yang dipakai adalah printer colornya saja. Kemudian bottom clad cleaning artinya digunakan untuk membersihkan goresan-goresan tinta jika printer Anda kotor pada saat ngeprint di luar hasil printer standar yang pada saat Anda ngeprint, untuk membersihkan rollernya, bottom plate yang bagian bawah. Kemudian roller cleaning digunakan untuk apa? Roller cleaning artinya dipakai untuk membersihkan rollnya pada saat Anda ngeprint. Kadang ada
belontang-belanteng tinta yang tidak disarankan untuk ngeprint, itu bisa dibersihkan dengan roller cleaning. Nah, kemudian di sini ada power off, artinya untuk mematikan printer, auto power artinya untuk setting printer kapan mati secara otomatis. Kemudian quiet setting artinya digunakan untuk setting printer supaya printer itu bekerja lebih halus, suaranya tidak kemerotak gitu ya. Kemudian custom setting, di sini custom setting adalah dipakai untuk posisi cartridge pada saat dia dipakai atau pada saat dia lagi off itu proses pengeringannya lambat atau lama. Jadi printer itu standarnya di tengah, nggak cepat nggak lambat. Maksud dari custom setting ini adalah digunakan untuk setting proses pengeringan cartridge pada saat printer tidak dipakai. Jadi jika Anda ingin tidak memakai printer dalam waktu lama, maka settinglah long, tapi kalau printer digunakan secara rutin dan berkala, pakailah yang di tengah atau short. Sebab salah setting ini nanti cartridge cepat kering, cartridge-nya cepat buntu, buat ngeprint putus-putus, goyang, dan hasilnya tidak akan sempurna. Nah, sekarang bagaimana cara ngecek atau cara memastikan bahwa cartridge sudah rusak apa masih bisa diperbaiki? Cartridge yang sudah rusak itu ketika dipakai ngeprint putus-putus, gambarnya goyang-goyang, dan ketika sudah diisi tinta setelah melalui proses inti cleaning, deep cleaning, printhead alignment, nozzle check, hasilnya tetap sama. Cartridge kalau sudah seperti itu mau dibeneri dengan cara apapun, hasilnya akan sama, tidak akan bisa. Kalaupun bisa itu kemungkinannya 1/1000, tipis sekali. Nah, sebaliknya sekarang cartridge yang masih potensial untuk diperbaiki, cartridge yang seperti apa ciri-cirinya. Jadi pada saat cartridge dipakai hasilnya putus-putus ya, pada saat printernya dipakai goyang, hasilnya nggak lurus tulisannya dan nggak fokus, itu cartridge kalau habis diisi tinta kemudian di cleaning ya, all colors ya, black maupun colors di cleaning semua, setelah itu printhead alignment ini juga dites semuanya. Kalau ini sudah dites semua hasilnya jadi, itu berarti cartridge-nya masih benar dan masih bisa diperbaiki, terutama kalau hasil tulisannya cuman bayang ya, dia nggak kehilangan fokus, dia nggak kehilangan kepekatan warna. Itu cartridge masih bisa dibeneri, hanya dengan cleaning berkali-kali nanti dia selesai, bisa dipakai kembali. Nah, itulah menu yang paling penting yang biasa dipakai untuk membersihkan cartridge, deep cleaning, printhead alignment, nozzle check ya, semua sudah saya jelaskan tadi. Dan untuk quick setup-nya di sini saya kasih tambahan, di sini ada grayscale printing ya, grayscale printing baik untuk standar maupun photo printing. Ini maksudnya apa? Jadi jika Anda ingin ngeprint yang hasilnya cepat, sekali klik print langsung share keluar, itu pakainya grayscale printing, dia nggak color tapi. Nah, grayscale printing ini dipakai kalau Anda ingin ngeprint cepat dan tinta warnanya sudah habis tapi belum diisi. Oke, sementara itu tutorialnya. Bagi Anda yang sudah subscribe di channel aplikasi tutorial, nanti di lain waktu saya akan tunjukkan langsung bagaimana kondisi printer pada saat ngeprint, yang bisa diperbaiki cartridge-nya maupun yang tidak bisa diperbaiki cartridge-nya. Sementara itu tutorialnya, semoga bermanfaat positif dan aplikatif. Selamat bekerja dan beraktivitas.